Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wayuni dengan NIM 2100813 dari Program Studi Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membacakan artikel yang telah saya buat yang berjudul Problematika dan Tantangan Model Pembelajaran di Tengah COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan. Studi literatur ini dilakukan dengan membaca sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder, yang dimana data sekunder tersebut dikumpulkan melalui buku teks, jurnal ilmiah, e-book, website, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian di sini terdapat hasil dan pembahasan. Tidak hanya menyerang manusia dalam segi ekonomi, COVID-19 ini juga menyerang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Pendidikan di Indonesia kini telah berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan PJJ. Yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring, tetapi pada masa pandemi saat ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku. Karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing yang dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Pembelajaran daring ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang dapat menjadi solusi agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung. Daring ini identik dengan pemanfaatan fitur teknologi berbasis internet yang sangat bergantung dalam dunia pendidikan. Internet dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Pembelajaran ini berupa jenis bahan pembelajaran yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar kepada peserta didik dengan terdapat beberapa media internet yang dapat digunakan dalam situasi. Media teknologi pembelajaran jarak jauh yang dapat digunakan antara lain yaitu seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, TVRI, WhatsApp Group, Google Meet, dan lain sebagainya. Selain itu juga Kemendikbud mempunyai portal belajar sendiri yaitu Rumah Belajar yang dapat diakses secara gratis. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai media dan alat komunikasi ini tentunya tidak mudah karena harus dilakukan secara tiba-tiba, serta terdapat pula peserta didik yang tidak siap untuk menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga pembelajaran yang saat ini dilakukan secara online juga dirasakan kurang efektif, di mana pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, pada saat ini dilakukan secara online, yang dimana pada pembelajaran online juga Guru tidak dapat mengawasi langsung apa saja kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik saat pembelajaran sedang berlangsung. Bisa saja saat guru menjelaskan serta menerangkan materi kepada atau teman-teman yang sedang presentasi, peserta didik tersebut malah mengerjakan aktivitas lainnya dan tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung secara online tersebut. Para peserta didik juga kurang begitu paham dan efektif apabila materi pembelajaran hanya diberikan secara online. Guru juga kurang efektif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didik pun banyak yang kurang begitu paham apabila pembelajaran hanya dilakukan secara online. Apalagi peserta didik hanya selalu diberi tugas dan tidak seimbang dengan materi yang diberikan. Kemudian, diberlakukannya kebijakan e-learning atau pembelajaran daring ini menimbulkan beberapa hambatan, khususnya bagi guru sebagai tenaga pendidik dalam proses pembelajaran online. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan teknologi. Keterbatasan penggunaan teknologi menjadi hambatan yang signifikan bagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya guru-guru senior atau yang sudah berumur namun tidak terbiasa serta tidak melek terhadap penggunaan teknologi pembelajaran berbasis online ini. Sehingga seharusnya terlebih dahulu untuk diperlukannya proses pelatihan untuk para guru-guru dalam meningkatkan kapasitas pengajar berbasis media online tersebut. Yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Fasilitas sebagai penunjang dalam proses pembelajaran tidak boleh terhambat.
Keterbatasan sarana dan prasarana tentunya akan berdampak pula terhadap proses transfer pengetahuan. Dampak dari kebijakan bekerja dari rumah membuat banyaknya tenaga pendidik yang dari awal bertatap muka langsung menyebabkan ketersediaan perangkat online tidak memadai. Sehingga seharusnya persiapan perangkat seperti laptop, jaringan handphone, harus dipersiapkan agar proses pemberian materi menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan pengalaman pembelajaran online. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan sebelum pandemi tentunya membuat guru sangat minim dalam pembelajaran secara online. Hal tersebut akan berdampak pada proses penyampaian materi, juga penyampaian pemahaman kepada peserta didik, yang berakibat pada tidak efektifnya pembelajaran. Guru yang dari awal melakukan proses tatap muka justru kemudian dipaksa untuk memberikan pelajaran melalui perangkat internet, sehingga bisa saja berdampak pada kejenuhan ataupun kebosanan guru, sehingga malas untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Terdapat pula pernyataan dampak negatif bagi peserta didik yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditimbulkan oleh COVID-19, yaitu yang pertama, tingkat putus sekolah yang akan meningkat karena anak akan memilih untuk bekerja membantu keluarga untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, persepsi orang tua terhadap peranan sekolah. Karena pembelajaran jarak jauh itu proses pembelajarannya tidak dilakukan secara tatap muka dan hanya dilakukan secara daring melalui rumah masing-masing, sehingga dinilai kurang efektif dalam melihat peranan sekolah saat pembelajaran di masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, beberapa studi dan penelitian menunjukkan bahwa pencapaian akademik lebih baik pada saat proses pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, terdapat kesenjangan dalam pencapaian belajar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas pada masing-masing peserta didik dan wilayah tergantung pada sosioekonominya. Kemudian yang kelima, banyak anak yang mengalami kekerasan rumah tangga tanpa pengawasan oleh guru. Dan yang terakhir, terdapat risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, hamil di luar nikah, atau kehamilan pada remaja akibat dari tidak adanya aktivitas dari sekolah. Kemudian kesimpulannya yaitu, dilihat dari masih banyaknya masalah dan hambatan pada pembelajaran sistem daring, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran online belum maksimal dan belum efektif. Efektivitas pembelajaran daring juga dipengaruhi oleh kemampuan guru. Metode dan pelaksanaan pembelajaran perlu dikaji ulang pada penanggulangan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh guru, peserta didik maupun orang tua. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang yang besar pada kesuksesan pelaksanaan pembelajaran. Untuk memaksimalkan materi agar diterima peserta didik dengan baik, maka seharusnya guru tidak hanya terus-menerus memberikan tugas kepada peserta didik, namun guru juga harus tetap memberikan pengajaran dan pemahaman kepada peserta didik. Pemberian materi dapat dilakukan dengan pembuatan video penjelasan oleh pendidik supaya memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf apabila saya melakukan banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.